Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Krisis hutan akibat eksploitasi di Kabupaten Berau semakin meresahkan. Diduga kerusakan terbesar akibat aktivitas tambang. Arus mudik di Samarinda melalui jalur laut jelang Natal dan Tahun Baru masih normal. Atlet Kutim terlebih dahulu harus melalui serangkaian tes fisik dan psikologi demi bisa untuk tetap berpeluang mengikuti Porprov Kaltim. Seperti inilah kondisi lubang bekas galian tambang batubara yang berlokasi di Poros Labanan Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Lubang tersebut merupakan sebagian dari 1.700 lubang serupa di seluruh wilayah Kaltim yang belum direklamasi. Melihat kondisi tersebut, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kaltim mengaku miris. Ia khawatir kondisi ini akan memicu bencana besar jika tidak segera dilakukan penanganan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni dengan mereklamasi bekas galian tersebut atau menjadikan lahan tersebut sebagai areal pertanian. Langkah ini pun harus dilakukan sesegera mungkin. Kita meminta dengan Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, Kementerian SDM, ini harus segera direalisasikan lubang tambang itu yang ada 1.700 lubang di Kalimantan Timur itu, karena mencegah jangan sampai ada terjadi seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Jadi mulai sekarang sudah cepat harus tanggap. Rata-rata sih PKP 2B itu hampir kurang reklamasi itu. Itu jika dijadikan lahan pertanian, menurut Bapak gimana, Wak? Dampak untuk warga dan petani itu bagaimana sih? Wah, itu sangat berdampak sekali. Artinya nanti kan direklamasi itu diadakan penyuburan tanah, itu bisa dijadikan lahan pertanian. Dari situs pemantauan penggundulan hutan, Kabupaten Berau menempati posisi kedua setelah Kutai Timur. Untuk wilayah Berau, lahan yang sudah berubah menjadi seluas 9.378 hektar. Kerusakan hutan ini salah satunya disebabkan oleh aktivitas tambang batubara. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. IS ditangkap polisi atas kasus asusila terhadap anak di bawah umur. Bahkan dari pengakuan korban, aksi bejatnya tersebut sudah dilakukan sejak dari tahun 2024 lalu. Kasat Reskrim Polresta Balikpapan menyatakan terdapat 2 laporan atas dugaan kasus cabul yang diterima polisi. Dari 2 laporan tersebut, korbannya sebanyak 4 anak di bawah umur. Modusnya yakni dengan memanfaatkan kondisi fisik korban. Awalnya pelaku mendatangi tempat latihan kesenian yang dikelola oleh salah satu kerabat dekatnya. Saat korban istirahat, pelaku memanggil agar duduk di dekatnya. Setelahnya pelaku memegang bagian intim dari korban. Kronologi singkatnya sendiri di antara 3 ini rata-rata yang bersangkutan ini kegiatan kesenian dan kebetulan dari
tersangka sendiri ini keluarganya ada yang menjadi pelatih, kita bilang, di kesenian tersebut. Sehingga modusnya pada waktu anak-anak itu sedang berlatih, nah kemudian karena yang bersangkutan ada di situ dipanggil, diajak duduk. Nah, salah satunya itu dibilang mau nggak jadi pacar aku. Kemudian pada waktu duduk itu barulah diraba. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Riani Matini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Dikawal polisi dan petugas Kejaksaan Negeri, terdakwa perkara pembunuhan istri dan kedua anaknya bernama Julius ini Senin siang mulai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Redep. Peristiwa mengenaskan itu terjadi di Kampung Punan Mahakam, Kecamatan Segah pada 10 Agustus 2025 lalu. Dalam sidang perdana ini agendanya adalah pembacaan dakwaan oleh majelis hakim. Persidangannya juga berlangsung aman dan tertib. Terdakwa pun cukup kooperatif dan tidak keberatan atas semua tuduhan yang dibacakan oleh ketua majelis hakim. Atas nama Julius, ya, sidang pertama yang kemudian dibacakan dakwaannya. Kemudian oleh majelis hakim ditanyakan ada keberatan apa tidak, dan tidak ada keberatan. Jadi nanti untuk sidang berikutnya itu adalah keterangan saksi. Sidang di tanggal 5 Januari 2026. Oh, selanjutnya Bu ya? Iya, tadi tidak ada keberatan. Oke, Ya. oke. Nah, untuk materi sidangnya tadi itu baru dakwaan Bu ya? Baru ini Mas, identitas, betul apa enggak, sama dakwaan. Sidang lanjutan perkara pembunuhan suami terhadap istri dan kedua anaknya yang masih balita ini akan digelar 5 Januari 2026. Agendanya adalah mendengarkan keterangan dari para saksi. Julius sendiri kini ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Redep. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau.